Presiden Rusia Vladimir Putin secara terang-terangan mengancam Barat. Rusia disebutnya siap menabuh genderang perang jika Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO menyinggol kawasan perbatasan. Putin mengatakan bahwa pasukan tempur Rusia bersiap perang melawan NATO. Pernyataan tersebut dilontarkan Putin melalui wakil juru bicara Kementerian Andrei Nastasian. Gertakan itu dilayangkan lantaran Putin kesal dengan aliansi Barat itu yang terus meningkatkan kekuatan militernya di kawasan perbatasan Rusia. Terbaru, Finlandia sepakat mengizinkan Amerika Serikat mengakses 15 pangkalan militer di negara yang hanya berjarak 303 km dari Rusia itu. Perjanjian itu juga memungkinkan Finlandia memberikan izin ke Amerika Serikat membawa peralatan pertahanan, perlengkapan, material, dan tentara ke Finlandia. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga kepergok memasok senjata ke Armenia, mencoba membangun kembali sektor pertahanan negara itu dan melemahkan mekanisme keamanan di Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif. Amerika Serikat berdalih upayanya itu dilakukan untuk menciptakan kerangka kerja dengan negara besar di dunia sesuai undang-undang dan hukum internasional. Namun Rusia menganggap pengerahan pasukan merupakan upaya Amerika Serikat untuk memperluas pengaruh destruktif mereka ke seluruh wilayah di dunia. Kelompok perlawanan Palestina terus melakukan serangan terhadap militer Israel. Baru-baru ini Brigade Al-Qassam dan Al-Quds sukses menggerebek markas IDF di Gaza, Palestina. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam merilis video penggerebekan tentara IDF pada Jumat 5 Juli. Pasukan IDF disebut membuat markas di sebuah rumah di Sujaya, Jalur Gaza untuk perlindungan sementara. Namun naas IDF mati gaya saat digerebek. Dalam video tersebut terlihat pejuang di dalam ruang operasi PIJ diperintah menyerbu. Kemudian para mujahidin Brigade Al-Quds memasuki rumah yang sebelumnya telah dimasuki tentara pendudukan Israel. Suara-suara tentara pendudukan terdengar dalam adegan tersebut ketika para mujahidin tersebut mendekati mereka. Setelah mengamati posisi tentara Israel, Brigade Al-Quds melepaskan tembakan dan melemparkan bom ke arah tentara Israel. Sementara itu di hari yang sama, faksi perlawanan Palestina lainnya, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas juga mengumumkan penggerebekan tentara Israel di Rafah, Gaza Selatan. Sejumlah besar mujahidin Brigade Al-Qassam berhasil melakukan serangan ke markas Komando Operasi Tentara Pendudukan Israel di lingkungan Tal Al-Sultan di kota Rafah, Jalur Gaza Selatan. Para mujahidin melakukan operasinya dengan menggunakan peluru terhadap benteng, peluru antipersonil, operasi penembak jitu dan senapan mesin yang menyebabkan sejumlah tentara Israel tewas atau terluka. Para mujahidin juga menargetkan posisi komando dan kendali musuh di Poros Netzarim, selatan kota Gaza bersama dengan Brigade Nasser Salah ad-Din dengan beberapa rudal jarak pendek. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan 4 tank Merkava Israel menjadi sasaran peluru Al-Yasin 105 buatan Brigade Al-Qassam di tengah jalan Baghdad di lingkungan Al-Shujaiyah sebelah timur kota Gaza, sebagaimana dikutip dari Al-Mayadin. Terungkap fakta baru terkait operasi Houthi menargetkan kapal kargo Ruby Mar yang terjadi pada Februari lalu. Kapal milik Inggris tersebut tenggelam dan minyaknya tumpah sejauh 29 km usai dirudal oleh Houthi. Demikian diungkap Marine Traffic dalam pengumumannya pada Jumat 5 Juli kemarin. Dalam laporannya, Organisasi Maritim Internasional atau IMO menyerukan kepada negara-negara di seluruh dunia untuk menyumbangkan peralatan pembersih tumpahan minyak kapal kargo Ruby Mar. Kapal muatan minyak itu awalnya berangkat dari kota Ras Al Khair, Arab Saudi menuju Varna, Bulgaria. Ketika melintas Laut Oman pada 18 Februari 2024 lalu, kapal diserang oleh rudal balistik anti kapal yang diluncurkan oleh Houthi Yaman. 2 pekan kemudian, kapal itu dilaporkan telah tenggelam di lapas pantai Mocha dengan kedalaman sekitar 100 meter. Houthi mengklaim bahwa mereka menjamin kru kapal itu selamat, tapi tidak ada bukti mengenai hal tersebut. Komando Pusat Amerika Serikat melaporkan bahwa 24 kru kapal itu diselamatkan oleh MV Lobivia, kapal kontainer berbendera Singapura. Otoritas pelabuhan Djibouti dan zona bebas juga melaporkan bahwa sejumlah kru Ruby Mar diselamatkan oleh Monterey, kapal tunda Djibouti. Tenggelamnya kapal kargo Ruby Mar itu menyebabkan tumpahan minyak sepanjang 29 km. Kapal itu mengangkut 22.000 metrik ton pupuk amonium fosfat
fosfat sulfat, 200 ton bahan bakar minyak berat, dan 80 ton solar. Ibo mendaftar 49 jenis alat yang dibutuhkan untuk membersihkan tumpahan minyak tersebut. Peralatan itu mencakup alat untuk membersihkan tumpahan minyak, alat pelindung diri para operator, dan kendaraan bawah air yang dioperasikan dari jarak jauh. Angkatan Udara Israel mengklaim telah menewaskan seorang pejuang di Gaza pada Kamis 4 Juli 2024. Dalam serangan ini, militer menggunakan pesawat tempur. Jerusalem Post pada Jumat melaporkan serangan IAF ini sebagai balasan terhadap pejuang tersebut, sebab pria bersenjata itu telah meluncurkan proyektil ke arah kibbutz Nahal Oz Israel. Aksi balas dendam IAF hanya berjarak 2 menit setelah dia menyerang Israel. IDF telah melanjutkan pertempuran di daerah Sujaya, Rafah, dan Gaza Setengah. Pada Kamis di Sujaya, IDF mengklaim berhasil melumpuhkan pria bersenjata yang menembaki pasukan IDF. Selain itu, para prajurit juga berhasil melumpuhkan puluhan pria bersenjata dalam pertempuran jarak dekat dengan menggunakan tembakan tank. IDF mengklaim setidaknya 100 pria bersenjata telah terbunuh sejak dimulainya operasi IDF di Sujaya. Sementara itu di Rafah, Gaza Selatan, IDF menargetkan aktivitas operasi berbasis intelijen dan telah menewaskan puluhan pria bersenjata. Selama periode yang sama, IDF juga menghabisi pejuang Hamas yang berusaha menyerang pasukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.